Lho, piye ta? Iya. Iya, iya. Oke, mulai. Sebelum kita mulai Syifa Usakim, untuk yang anak-anak baru sudah saatnya mulai apa jenenge? Sudah bukan urusan sholat meneh. Dadi sorogan temenan. Ya dah gis. Anjis. Jadi mulai sekarang belajar nahwu sorob sing temenanan. Ngoten nggih, aja ngangelke Mas Mudabir. Pokoke tekan ini Mas Mudabir kowe wis kudune pinter piye carane. Paham? Paham ya? Nek ora paham berarti kudune takon. Ngono. Pun majlis kita mulai. Siap Bapak? Ini belajar renang piye, guys? Ya Allah. Suaraku serak. Qauluhu sampai mana? Fatihatul Kitab yang mana nih? Syifa pun? Dereng ya? Terakhir takjilu bisulusai Al-Quran. Nanti mau coba Fatihah, mau corong bertelon. Mau Fatihah pindo, katam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitabi syifaun min kulli da'in. Fatihatul Kitabi utawi surat Al-Fatihah. Iya kowe. Ya dong. Iya kowe. Fatihatul Kitabi utawi surat Al-Fatihah syifaun iku dadi tamba. Syifaun iku dadi tamba min kulli da'in saking sekabehane macem penyakit. Ore, iya. Mingkul lidain sanging sekabehane macam penyakit. Anil Baihaqi ay ruya anil Baihaqi. Yah kowe, mbah tanggung jawab loh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Fatihah syifaun min kulli da'in. Jadi kalau Anda memaknai surat Al-Fatihah secara harfiah, bacaan surat Al-Fatihah itu bisa membuat sembuh semua penyakit. Makanya wong Indonesia khususnya suwuk niku seringe terakhir Fatihah ngono. Nah, itu karena mungkin dasarnya dari hadis ini. Cuman pertanyaannya, apakah ini yang dimaksudkan Nabi betul-betul semua penyakit apa gimana? Ada beberapa ulama mengatakan di sini di salam syarahnya disebutkan bahwasanya min adwa'il jahli wal ma'asi. Yang dimaksud penyakit adalah penyakit-penyakit kebodohan dan kemaksiatan. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung arti kita at-tafwid. At-tafwid itu memasrahkan urusan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah apa? Kami apa? Nasta'in apa? Minta pertolongan. Maka Fatihah itu kalau memang betul-betul kita yakini sebagai orang Islam, kita betul-betul meyakininya, ya bener dari tombol bener. Ora usah perlu dalailan, ora usah perlu takziran, wis waras makno. Fatihah syifaun min kulli da'in. Cuman mungkin yang ada di kita ini dosisnya enggak cukup pakai Fatihah. Ya. Makanya perlu dalail mungkin salah satunya, atau perlu nulis simtud durar dari min awalihi ila akhirih misalnya. Itu tergantung, tapi ngeten. Intinya gini, dawuh Kanjeng Nabi mengatakan Fatihah adalah obat dari segala penyakit. Itu wajib kita imani karena yang dawuh sinten? Kanjeng Nabi, fa wasadiqul masduq. Cuman nek awak dhewe nek maca ora mandi, itu sing salah duduk Kanjeng Nabi. Sing salah berarti siapa? Hadib. Sing salah itu adalah kita sendiri. Kenapa? Iman kita tidak seyakin Kanjeng Nabi. Iman kita tidak seyakin seperti
Imannya apa lagi? Senengane miskol ya. Nggih. Iman kita tidak seperti imannya para wali. Nahnu imanuna dhaif. Iman kita adalah iman yang sangat lemah, perlu dikasihani ya. Pokok mati nggawa iman ku alhamdulillah. Ora khalidun mukhalladun finnar, tidak selamanya di neraka. Makanya saya itu selalu membawa bahasa pesimis kepada Anda. Wes ta ojo arep-arep langsung mlebu swarga tanpa hisab. Amalan koyo apa Mas Binas? Amalan awak dhewe lho kaya apa? Tahajud yo diringkes-ringkes asik. Ora tahajud niku wis pokoke qiyamul lail. Kan padha wae Gusti. Yo, padha wae. Terus apa meneh? Poso nek ra tasu asyura yo ora bakal poso sak lawase. Dawuh teh batal kok. Meneh kon dalail. Betul kan? Nah, ya itu temanmu yang sama bodohnya gitu. Paham nggih? Jadi makanya apa yang kita baca itu masih akeh kaya apa jumlahe atusan ewon misale. Maca kulhu rak sing 1000 malah 100.000 misale. Iku nek normale wali ku naik berapa ratus hijab, naik berapa ratus derajat. Lah Pak dhewe selama di situ itu istiqomah katanya malah. Istiqomah dalam tempat yang bosok itu maksudnya. Nanti dalam gitu. Makanya kalau saya sendiri menyarankan ini bukan hanya satu cara untuk kita agar sembuh dari penyakit yang zahir atau batin. Masih banyak cara. Kemarin saya kalau nggak salah sempat cerita sama Mas Ibul. Wasilah tawasul saya ketika sakit tahun 2018 ya. Itu saya pakai tawasulnya pakai sholawatnya Habib Ali. Sholatan tumitu bi jismuna min jismihi wa qalbuna min qalbihi itu loh. Wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi wa sirri min sirri itu. Saya pakai doa itu. Pakai sholawat itu. Ya tergantung keyakinan. Makanya ada beberapa masyayikhunal kiram kue nek pengen tawasul lo karo sing mbok yakini. Ya, kue tawasul ya mungkin kayak Bajul misalnya. Bajul itu pengen alfiah dia tawasul ya rubah Pangeran Poncowati ya. Pangeran Poncowati panglima perang kok dicetori alfiah. Ramasuk malah dibeki taktik strategi perang gitu. Makanya ya. Jadi tapi perlu diyakini. Ini gini. Nggih. Kadang paham nggih? Jadi intinya kembali lagi Fatihah nek sing maca Kanjeng Nabi sing maca para wali niku mandi, tapi nek sing maca awak dhewe aja percaya nek mandi langsung ya. Mbok sadar diri, jangan terlalu pede. Siapa kita gitu. Orang lemah. Siapa kita orang bodoh. Siapa kita orang dhaif. Siapa kita orang yang masuk neraka tapi dapat capaian Nabi gitu. Yakin ora apa-apa, sewa-sewa karena Kanjeng Nabi perlu episode itu juga biar apa yang didawuhkan itu benar itu. Sing penting mati dalam keadaan membawa iman. Nek husnul khotimah itu jadi keduburan nasine jaluk husnul khotimah itu. Mati dalam keadaan iman harusnya ya. Pon, paham nggih? Lanjut. Ini masalah baca Fatihah bisa atau baca yang lain juga bisa, terserah. Kadang ya ana sing ngeruqyah wong ya gak perlu nganggo ngene-ngene iki. Angger diwacana waladolin ya iso waras ono. Ono. Ya. Ana mau ngangger bismillah bur ngono waras ngono. Ya tergantung wong dhewe-dhewe. Dan yang paling penting kita jangan cari karo mah. Iku kok ngono ku iso ngono ku amalane apa? Mbok pikir amalane, nek dadi wali ku ora pakai amal-amalan karena dia melakukan ibadah tidak berdasarkan nafsu. Kalau Anda beribadah masih menginginkan khasiatnya apa? Khasiatnya biar dapat bojo ayu, khasiatnya ben bisa pinter, khasiatnya ben alfiah iso langsung apal ngono. Misale, itu berarti Anda masih abidud dunia. Menjadi hambanya dunia karena tujuannya itu padahal zikir-zikir itu diciptakan, diurutkan, ditartibkan para ulama bukan untuk itu saja. Itu mau efek samping malah dikatakan efek samping. Sampean maca rotib efek sampingnya apa misalnya? Oh terhindar dari segala
bencana dari rumah yang dibaca sampai melebar ke beberapa rumah kanan kirinya. Tapi nek tujuannya rotib sendiri apa? Isinya apa? Zikir marang Gusti Allah. Makanya aja salah kaprah kaya wong awam ngoten nggih. Tapi nek wong awam mbok jawab ngono bener. Untuk santri tidak boleh beribadah untuk mendapatkan khasiat misalnya. Tapi nek orang awam takon khasiate ben amalane apa ben khasiate ngene ya iku mbok jawab ngono ora apa-apa. Dadi kiai suwuk berarti ya. Suwuk. Angger langsung, nek kudune ana mahare ngono misale kok ora apa-apa. Masane nyantri ku gratis kok. Nyantri ku sesasi 800.000, 900.000. Mun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni. Fatimah utawi Sayyidah Fatimah. Bid'atun iku nek kono tulisane bid'atun ya. Atau bid'atun. Bid'atun iku daging kempelan utawa sebagian. Bid'atun daging kempelan utawa sebagian minni saking awak ingsun. Minni saking awak ingsun yaqbidu qabadha yaqbidu nek arti harfiahnya nyekel nggih. Tapi yang dimaksud yaqbidu nglarakno. Yaqbidu nglarakno ni ing ingsun. Yaqbidu nglarakake ni ing ingsun ma apa barang. Ma apa barang yaqbidu kang nglarakake apa ma. Yaqbidu kang nglarakake apa ma ha ing Sayyidah Fatimah. Wa yabsutu. Wa yabsutu bahasa to yabsutu iku gelar, tapi yang dimaksud wayab sutu lan nyenengake. Wayab sutu lan nyenengake ni ing ingsun. Wayab sutu lan nyenengake ni ing ingsun. Ma apa barang. Ma apa barang ya sutuha kang nyenengake apa ma ing Sayyidah Fatimah. Kang nyenengake apa ma ha ing Sayyidah Fatimah. Wa innal ansaba lan sak temene pira-pira nasab garis keturunan. Wa innal ansaba lan sak temene pira-pira nasab utawa garis keturunan tangqati'u iku pedhot alias ora ana manfaate. Tahu pengen nyekel bal. Tangqati'u iku pedhot utawa ora ana manfaate apa ansab yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ghaira nasabi sakliyane nasab ingsun. Ghaira nasabi sakliyane nasab ingsun wasababi lan lantaran utawa sebab ingsun. Wasababi lan lantaran utawa sebab ingsun. Wasihri lan peripean ingsun ngoten ya. Ipar utawa mantu. Supaya nanti kita terangkan. Wasihri lan peripean ingsun. Jadi gini, di situ ada 3 bahasa nasab, sabab sama sihrun. Nasab itu adalah hubungan kekeluargaan yang terjadi karena keturunan, anak, tutu, itu nasabmu, berarti paham ya? Kakek, bapak, kakek, buyut, canggah, uduk-uduk siwur, lareng, apa itu, kupluk-kupluk ana ta kira-kira. Betul ya, mbahmu pluk ana sing kupluk-kupluk mbahmu. Wah, kurang ajar kowe. Keturunan Mbah Yasin. Jadi nasab saya ulangi lagi, nasab adalah hubungan kekeluargaan yang terjadi karena hubungan anak atau keturunan, anak atau bapak, anak ke bawah, bapak ke atas. Pun mudeng. Kalau sihrun yaitu adalah hubungan yang terjadi karena terjadinya pernikahan. Hubungan yang terbangun, hubungan kekeluargaan yang terbangun karena pernikahan. Misalnya menantu, mertua, ipar. Nah itu sihir.
Kalau sabab itu artinya kan lantaran, sesuatu yang menyampaikan kita kepada yang menyebabkan gitu, sesuatu yang menyampaikan kita kepada sesuatu yang lain. Itu artinya sabab berarti hubungan bukan keluarga, tapi yang terjadi karena ada penyebabnya. Contohnya nopo? Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Kanjeng Nabi itu punya budak, iya enggak? Termasuk dikatakan ahli bait enggak dalam konteks ini? Budak-budaknya Kanjeng Nabi ahli bait mboten? Termasuk ahli bait. Tapi apakah mereka menjadi ahli bait karena nasab? Betul? Apakah karena peripian atau menantu? Tidak, tapi karena punya sebab, hubungan sebab. Berarti kalau boleh secara luas, kita juga punya hubungan sebab dengan Rasulullah. Apa hubungan kita? Umat dengan nabinya. Nah, muga-muga termasuk dawuh ini. Iki saya luaskan ben sampean ojo terlalu serik mbek habaib. Ojo terlalu serik mbek Syarifah. Wah enak putune njen nabi. Aku pesek ireng elek geles rokok. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah itu bid'atun minni. Ketahuilah bahwasanya Fatimah anakku ini adalah sebagian dari diriku. Bagaimanapun itu adalah darah dagingnya Rasulullah. Diteruskan yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsuduni ma yabsuduha. Aku akan merasakan sakit ketika ada orang yang atau ada hal yang membuat sakit Fatimah. Begitu juga aku akan bahagia ketika ada hal yang membuat Fatimah bahagia. Itu member. Karena hubungan antara Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Fatimah itu luar biasa eratnya. Sampai saking harmonisnya, saking eratnya hubungan itu ketika Kanjeng Nabi duduk kok Fatimah datang. Maka Kanjeng Nabi berdiri menyambut. Begitu juga sebaliknya. Ketika Sayyidah Fatimah duduk, Rasulullah rawuh, maka Sayyidah Fatimah datang untuk menyambut. Kaya ngono iku nek kowe parani bapakmu, misale Pak Mu'afa kalau Bapak Abu Yasa mati. Biasa wae ngono lho, tidak ada terjadi marhaban atau apa tidak ada biasa. Anu Pak, dit Pak. Begitu juga yang terjadi ketika Gus Dur sama Bapak Nah, pasti ada keplaan yang disambut. Beda. Bahkan Sayyidah Fatimah tuh diceritakan ketika Rasulullah itu rawuh itu sebagai sunnahnya. Justru yang sunnah itu yang kecil sebagai anak mencium keningnya orang tua. Karena harapannya di situ kumpul beberapa pengalaman, kumpul beberapa barokah yang ada di situ nyalur. Iku carane adabe wong kono nek wong kene koyo ujug-ujug sayang mbek Abu terus sahabat mbek Abu iku keliru meneh iku Tapi nek para ulama kapundhut yang diambung yang mana? Ya tetep kening kepala. Itu sama Kanjeng Nabi juga seperti itu. Jadi enggak heran banget kalau Sayyidah Fatimah itu menjadi anak kesayangannya Rasulullah. Begitu juga Kanjeng Nabi menjadi ayah yang paling disayangi sama Sayyidah Fatimah. Ketika Kanjeng Nabi suatu saat sudah mau meninggal, berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Ketika ada kabar mau meninggal, Sayyidah Fatimah sedih. Rasanya, masa aku ditinggal bapakku. Ternyata kemudian dibisiki setelah itu tertawa. Ternyata usut punya usut. Dikabari nanti keluargaku yang meninggal menyusul aku paling duluan adalah kamu. Bisa. Dijanjeni mati malah guyu. Dijanjeni mati malah guyu. Awak dhewe, Pak kami anak sik Pak apa aku keri. Tak menikmati warisanmu Ya Allah Gusti. Pun. Jadi sangat wajar sekali dikatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Yang membuat dia sakit, aku juga merasa sakit. Yang membuat dia bahagia, aku juga akan bahagia. Terusannya ini yang penting. Wa innal ansaba tanqadi'u yaumal qiyamah. Ketahuilah bahwasanya semua nasab, hubungan kekeluargaan yang terbangun karena adanya keturunan, baik itu bapak ke atas atau anak
ke bawah. Semua nasab, masya kowe anake Yhamdi, masya kowe putune Mbah Basir, nek ora habaib, aja arep-arep tangkoti yaumul qiyamah ya. Kalau kamu datang ke kiamat ngaku-ngaku, aku putune Mbah Basir ngono ra. Tangkoti itu. Tangkoti. Makan pedhot apa meneh mong bapake Wahyu Subagio misalnya. Wahyu Bagio misalnya ra. Wah, gak bakal manfaat itu. Dawe Kanjeng Nabi apa? Tangkoti yaumul qiyamah. Artinya semua nasab embel-embel anak kiai, anak pejabat, anak orang besar itu semuanya tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Kalau di kehidupan dunia kan beda. Kowe dadi wong kowe lagi dadi nderekke ora usah ado Yunas lho. Nderekke abuya terus melu-melu dimunduk-munduki wong akeh kok ya. Karena hubungan apa sabab ya. Nah, apa ta? Kowe hubungan nasab karo Heni ngono lho. Bariku ciptakan nasab kalian berdua. Iya, paham nggih? Saya ulangi lagi. Kok terima nih Dokter Hendro duwe anak Zidan? Sugih kaya ngono. Ning akhirat ora kanggo. Ning akhirat ora kanggo. Artinya hubungan nasab itu tidak akan menyelamatkan kamu dari ancaman siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Kanjeng Nabi, semua nasab nanti di akhirat tidak ada manfaatnya. Ora iso nyelametno uang. Nek jatah neraka ya neraka wae, senajan niku anake kiai, senajan niku anake napa anake orang besar. Bahkan nuwun sewu, ora usah ado-ado nabi mawon ya ana sing anake mati dalam keadaan kafir. Ora ngopo iku? Neraka ta mboten? Neraka. Tapi kata Rasulullah, ghairu nasabi wasababi wasihri. Semua itu tidak manfaat kecuali nasabku, berarti anak keturunanku, wasababi dan orang-orang yang punya hubungan sebab dengan aku. Berarti ya menjadi budaknya Kanjeng Nabi, ya, menjadi pendereke Kanjeng Nabi, selamat iku. Sahabatnya Kanjeng Nabi dan muga-muga kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi termasuk sahabat. Saya luaskan ben awak dhewe aja iri ya mah habaib. Dan yang terakhir wasihri dan hubungan yang terbangun karena pernikahan, mbah iku menantu atau mertua atau peripean. Paham ya? Jadi sampai sekarang sudah paham ya. Inilah kemuliaannya Kanjeng Nabi bisa menyelamatkan semua orang yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Makanya ulama ketika ada membahas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, itu kan ada yang mengatakan ali sayyidina Muhammad itu termasuk semua kullu mukminin taqiyyin, tapi syaratnya semua orang beriman yang bertakwa. Tapi Imam Nawawi rada endeng kullu mukminin. Aku beriman insyaallah. Ya minimal kita punya hubungan sebab. Hubungan sebab tambah halon ki piye guys? Hubungan suaraku lagi serak kok. Hubungan sebab minimal kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan iri hati, jangan apa ya, ojo hasud karo para habaib walat. Iku putune Kanjeng Nabi iku. Wis lah iku jatahe. Mereka bisa menjadi putune Kanjeng Nabi karena juga mereka enggak bisa milih gitu loh. Mosok apa kaya Ulil dadi anak Pak Wahyu Bagio iku ya ora iso milih. Kalaupun dia bisa milih, milih harus sapa kan ngono, anake sapa ngono gitu. Rada-rada mungkin misalnya milih dadi anake Pak Hendro kan bisa gitu. Ora iso milih. Paham ya? Tapi makanya di sini kita semoga termasuk yang punya hubungan sebab. Kalaupun Anda pengen punya hubungan nasab, itu gampang, dia anak wedok mantokno karo Habib. Tapi konsekuensi ini biasanya nun sewu iki ora eleke. Habib itu pengamal sunnah yang menikah lebih dari satu. Iku repot ya, dia anak duwe mantu sing apa bojone akeh repot ya. Repot itu. Karena tidak adat kita. Paham ya? Bon, kita lanjutkan. Sampai sini paham sampean? Berarti kita insya Allah termasuk hubungan sebab. Kalau kita tidak beriman, kita nggak punya sebab dengan Rasulullah, tidak punya alasan untuk punya nisbat, punya hubungan dengan
Rasulullah. Tapi kita punya alasan. Berarti kita besok kiamat kok cewek Nabi, kula punya hubungan kali jenengan spesial gitu. Apa hubungannya? Hubungan karena saya menjadi umat jenengan. Ah biasa umatku akeh ra kowe tok. Iku nek nabine aku. Tapi kalau kayak Jul ini kemungkinan bukan hanya sekedar sebab. Jadi hubungan keramat nih aku ngarani ya. Nanti dia di akhirat, kenapa kok iso dadi sebabku? Oh mbahku tukang ngamalke dalail khairat. Mbahku ngamalke dalail khairat misalnya. Ngijazai dalail khairat. Mosok rak nyiprat-nyiprat ning aku gitu. Nabi kan misalnya kayak gitu tak masalah. Wis bedone. Dan sekali lagi para wali juga punya slot kuota untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa yang dipastikan masuk neraka. Kayak guru sekumpul atau Syekh Saman Al-Madani punya jatah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Iku menawa Mbah Basit termasuk iku mosok putune ora dilebokno kan nemen kan. Wong murid sak monake mlebu mosok dhek kecer dhewe kan. Putuku kok kesayangan kok. Takzirane khusus kok dalail. Pokoknya nakal meneh pas takzirane dalail seminggu. Paham ya? Kita lanjutkan. Farqu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal qalanisi. Farqu ma utawi bedane barang. Farqu ma utawi bedane barang. Bainana ing dalem antarane kita. Bainana ing dalem antarane kita wa bainal musyrikin lan ing dalem antarane pira-pira wong kang musyrik. Wa bainal musyrikin lan ing dalem antarane pira-pira wong musyrik al-amaimu iku pira-pira imamah. Imamah niku sorban sing dilipat diikat. So, ora rafia berarti rafia gak imamah ya. Sorban berarti kudu kain ya. Al-amaimu iku pira-pira imamah sorban alal qalanisi ing atase pira-pira qalanis iku jamu qolan suwah. Nek cara sae kopiah. Berarti kopiah niku sing kaya ngene putih. Apa nek maknane? Kopiah ngoten nggih. Tah peci, nek peci pahami kayak ngene aku katire sing ireng. Ayo kupluk. Wes kupluk. Ngalah hen. Kalau nisi ing atase pira-pira kupluk ya monggo. Iki berkawin malah tambah genah ya. Wis sajen jodoh piye ya. Ruya an Abi Dawud diriwayatake saking Al-Imam Abu Dawud. Ini masalah seperti yang dulu-dulu kita Kanjeng Nabi atau secara umum Kanjeng Nabi itu sangat ingin berbeda dengan para non-Islam kasarane ngoten. Mbok iku Yahudi, mbok iku Nasrani. Ansol. Balik lagi. Ngantuk nek iki. Fix. Malah guyu. Prank. Ya apa. Jadi semangat untuk berbeda secara fashion. Semangat untuk berbeda secara pemikiran, ideologi, semangat untuk berbeda secara makanan, food atau segala aspek kehidupan. Kita punya slogan dari Kanjeng Nabi bahwasanya kita jangan sampai mirip-mirip dengan Yahudi dan Nasrani. Ini kata Rasulullah, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'alal qanais. Perbedaan kita orang Islam dengan orang-orang musyrik adalah dalam masalah menggunakan imamah. Wong musyrik sing nganggo imamah niku sapa? Di sini saya cari syarahnya ternyata ini yang dimaksud adalah adatnya orang Arab. Wong Arab niku nganggo imamah niku biasa. Abu Jahal yo nganggo imamah. Cuman bedane imamah yang Abu Jahal iku bolong. Gak ono ora ono kupluke. Gak ono
peci ini. Jadi kene imamahan kene silir-silir. Diceloki tayo mlebu. Paham nggih? Nah, kalau orang Islam enggak. Orang Islam itu yo pakai peci, pakai imamah. Makanya di sini disebutkan syarahnya sebentar. Al-fariqu bain annana na'tamu 'alal qana'is wa hum yaktafuna bil amaim. Kalau kita imamah harus pakai dengan peci. Sementara kalau orang musyrik itu cuman berimamah tok tapi enggak pakai peci. Terus fal muslimun yalbasunal qalansuwah wa fawqaha al-imamah. Orang Islam memakai peci terus di atasnya ditambahi dengan imamah. Amma lubsul qalansuwah wahda. Kalau nganggo kupluk tok kayak ngene kita iki syarahe nggih. Faziyul musyrikin itu adalah juga salah satu seragamnya wong musyrik. Tak copot itu zaman dulu ya. Terus wa amma lubsuha ala ghairi qalansuwah fa huwa ghairu laik. Kalaupun ada orang Islam enggak pakai peci, yo ora macem meneh. Paham nggih? Makanya itu Imam Ibnul Arabi menyatakan seperti itu. Tapi kan al hukmu yaduru apa? Pokoknya hukum itu selalu berubah-ubah, hukumnya sesuai dengan sesuai dengan ilah atau sesuai dengan apa jenenge ilah apa? Alasan gitu ya, sesuai dengan penyebabnya. Kalau sekarang peci sudah menjadi ziyul muslimin, menjadi tolak ukur atau gambaran itu orang Islam, berarti orang musyrik ono sing nganggo peci ta mboten kayak mboten enten. Ya udah. Peci Malaysia seperti ini. Kan enggak ada orang musyrik dijarakan wong Nasrani nganggo ngene iki mlebu gereja terus haleluya kok. Enggak ada. Maka jangan heran ketika zamannya London itu Belanda penjajah kita, ada beberapa ulama yang sangat-sangat mengharamkan kita memakai celana karena itu ziyul musyrikin kata mereka. Tapi sekarang wong Islam pejabat pemerintah nganggo celana lucu meneh. Pejabat kok ora nganggo celana, malah nganggo sarung. Arep mengarep ceramah kan ngono. Sampeyan arep misale nonton ning gini bioskop mosok nganggo sarung, ya ditonton film apa gitu. Emang ngaji Quratul Uyun di situ atau praktek gitu. Iya. Filmnya biasa aja, cuman sensasi yang lain itu loh. Enggak bisa hening loh. Barbaran nih ini Mbak Adib sing pojokan. Paham ya? Sekali lagi masalah imamah ini zamannya Kanjeng Nabi karena adatnya orang-orang musyrik juga pakai imamah cuman orang nganggo peci. Tapi sekarang justru kalau ada orang enggak pakai peci tapi pakai imamah itu malah menjadi pakaiannya wong Syiah. Nek salah. Ya. Jadi malah mungkin lebih kita perlu lagi kalau pakai imamah justru memang harus pakai peci. Ben beda nih kita ini Ahlus Sunnah, mereka orang Syiah. Syiah itu bahaya banget. Makanya ya alhamdulillah kita punya sanad imamah. Kami sendiri juga ambil dari beberapa guru, di antaranya Habib Sekar Baharun dengan sanad mutasil kepada Abu Said Muhammad sampai anjing Nabi. Sing cilik-cilik nek kepengen ora ya ora apa-apa. Cukup nganggo peci, tapi ora ono sanate, ora ono jajahe. Jadi apa ya? Sekali lagi kalau sampean memakai, saya sering mengatakan nggih, memakai imamah kalau di pondok ora masalah. Karena paling lu nganggo imamah bayamen paling ngono iku wis padha gobloke, dadi imamah itu enggak begitu berat. Ono sing nganggone kendor terus ucul, ono sing kekecengken sing ngelu dase ya. Ono ta ra? Ono nganggo imamah kekencengan. Ayo, diputer bolak-balik ternyata ora tekan ujungnya. Ono ayo. Karena enggak pernah memakai, Tapi kita
sesekali kayak dawe Ya Halim ya kalau nggak salah, senang sekali kita pas waktu itu beliau tak mau itu kan, senang sekali kita pakai imamah, sunnah gitu. Cuman ya delok-delok sampai ning menara kok nganggo imamah, nganggo jubah gede iki arep nyanyi khotib. Eh? Apa? Wong sing khotibe nuse misale almarhum Ya Ali Fikri, kan nganggo peci. Enggak salah peci putih ya akhir-akhir sebelum beliau meninggal ya, setelah beliau haji ya. Ora tak nggo imamah, kowe ngarepane Ya Fikri. Jenengan sing khotbah aku sing khotbah. Soalnya imamahnya kegedean, maka ada adab-adabnya. Seperti imamah yang warid yang sering kita pakai sing ana tumpukane niku, tumpukane aja akeh sebagai thalibul ilm. Aja terlalu ngasih tingkat rolas iku kok. Tingkat rolas iki wali harusnya. Iki wali-wali daya ora istiqomah kok ndonga kok. Ya. Makanya di sini juga ada syarahnya dikatakan wasunanuha ayyakuna ala qadril hajah. Sunatnya pakai imamah itu secukupnya saja. Fala yu'azzimuha zahwan, dan jangan sampai digedek-gedekno sampai ngoyong gitu. Sariwi berbarane makhluk yang gede dia gitu. Geledak ora krana ngantuk tapi krana kabutan imamah. Sing cilik-cilik nanti kalau pengen imamah ojo sing gede-gede. Cukuplah ya. Cukup 5 lipatan. Ya Allah. Iya, paham ya? Imamah. Sekali lagi kalau dipakai di pondok enggak masalah karena semuanya pakai juga goblok semua. Tapi kalau Anda pakai seperti yang tadi ya katakan nganggo imamah sing gede jejer khotibe. Kayak ada lapsu di situ, ada iki apa iki sing dadi imam sing dadi khotib. Padahal sing dadi imam sing ora imamahan misalnya. Itu kan ngece kowe berarti. Menjadi fitnah. Pokoknya kalau kita melakukan sunnah tapi kok sunnah itu membuat kita fitnah, menjadi kita bahaya atau menjadi gegere masyarakat, ya mending ditinggalkan saja. Kayak misalnya sampean iso apal Quran misalnya. Apal Quran terus sholat ora terima jus-jusan, hataman misalnya. Sholat Isya hataman Quran. Hataman Quran dari juz 1 sampai juz 30 misalnya. Itu baik apa ndak? Sholat 30 juz. Baik tak mboten? Ape nganggo kowe, tapi nek nganggo wong liya, wae miso-miso ora sida salat. Ora wong salat ngibadah kok malah sidane miso. Nek pengin hataman wis gampang 10 ping 3 ae. 10 ping 3 hatam ya. Pon, karena terus kemudian di sini disebutkan kita tidak boleh membesar-besarkan imamah fa inna ma kanat amaimus salaf lafataini aw salatan. Dulu imamahnya orang-orang salaf itu cuma 2 atau 3 lipatan. Karena dulu kain itu mahal. Nek saiki yo sembarang kain yo kena lah pokoknya iso digawe imamah monggo. Cuma sekali lagi nek ndok pondok atau di kamar sendiri kok misalnya sok tahajudan nganggo imamah monggo itu baik. Tapi kalau sampai keluar untuk show up untuk ya misalnya. Ayo misalnya metuli jarake nggo imamah sing wedi iku jangan. Mosok sampeyan ngerti dhewe imamah Ya Hasan Fauzi lah tipise kaya apa ya. Kowe terus jajari Fauzi terus nganggo imamah sing wedi lipatan 12. Ngalim aku iki. Kok iso ngalim? Kulo sakit imaman ngene jenengan ra iso. Kurang ajar iku jenenge. Paham ya? Sunnah itu baik asalkan dilakukan di tempat yang benar, waktu yang benar, kondisi yang benar. Rek kowe wis dadi kiai gede monggo nganggo imamah gede-gede ra masalah. Jadi keplak-pakane iku. Jadi keplak-pakane kok ora. Ayo, wis jadi keplak-pakane kok nganggo imamah gede-gede. Iki wae nganggo imamah ben ora lara nek. Allah.
wa qauluhu fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlihi 'ala ummati wallahu a'lamu bissawab.